Untuk pembentukan power bagian kedua ini kita ada tambahan di sesi penjemuran ini. Nah, alangkah baiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morebatu mania, kicamania, sehobi senusantara. Kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana membentuk power. Tentunya juga ini lebih tajam, lebih dalam, lebih detail. Sekaligus ini akan menjawab pertanyaan dari teman kita, Mas Wifi Bird. Nah, ini Mas Wifi Bird menyimak ya. Jangan sampai nggak menyimak ya Mas Wifi Bird, karena kita akan bahas pertanyaan dari Anda ya. Kemudian yang kedua adalah Mas Rijalul Fikri di sini ya. Untuk Mas Wifi Bird, beliau bertanya, sukses selalu Terima kasih, amin. Maaf baru mengikuti itu nanti OB gak dirawat seperti itu, sama selepas perawatan 7 hari settingannya gimana Maaf pemula Semoga dan keluarga sehat, sukses dan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Amin, terima kasih Mas Wifi Bird, ini sangat mulia sekali. Beliau bertanya kemudian mendoakan untuk saya dan keluarga. Ya, ini terima kasih karena sudah bersedia mendoakan ya. Ini baik gitu loh ya. Bagaimana? Ya karena paling tidak itu beliau sudah peduli gitu loh ya. Dan jadi ini kita akan bahas ya. Dan yang kedua adalah Mas Rijalul Fikri. Nah, Mas lagi menyimak ya ini ya, jangan sampai nggak menyimak Mas, karena kita akan bahas pertanyaan dari Anda itu ya. Mas Rijalul Fikri ini bertanya, sorenya nggak dikasih jangkrik Nah, ini beliau berdua itu menanyakan ketika kita bahas di video kemarin ya. Di video itu membentuk power. Nah, di sini akan kita perjelas lagi, akan kita jawab lagi, dan tentunya ini akan lebih tajam lagi dari yang video yang kemarin gitu lah ya. Kita ada penambahan poin-poin tertentu yang ini akan tentunya juga lebih ke penambahan perawatan di situ ya. Oke. Seperti video yang sebelum ini juga kita sudah jabarkan bagaimana itu membentuk power ya. Ya, kita ibaratkan lagi seperti atlet itu ya, atlet sepak bola Eropa mungkin ya, yang gampang di ingat-ingat itu seperti siapa, Ronaldo misalnya, ataupun Messi, ataupun Neymar misalnya ya. Dia itu keseharian dia itu, aktivitas dia itu hampir monoton di situ. Dalam arti mereka itu dikasih tempat sendiri yang berdekatan dengan tempat latihan. Ya, ada mes misalnya ataupun asrama di situ. Ya, di situ ada maknanya ataupun ada fungsinya di situ agar mereka itu keseharian dia itu tidak seenaknya sendiri, agar tertib berolahraga, kemudian agar mereka itu selalu aktif dalam setiap latihan. Nah, di situ juga ada fungsinya. Ya, bayangkan kalau mereka itu hidupnya di rumah mereka sendiri. Mereka bisa main sesuka hati, mereka bisa beraktivitas yang mungkin tidak positif bagi kesehatan mereka. Ya, wajar kalau itu diterapkan karena ya mereka sudah profesional, tingkatnya sudah dunia gitulah ya. Jadi untuk Murebatu sendiri
kita juga rawatan membentuk power ini juga khusus ya, dalam arti kita akan fokuskan dua arah rawatan, dalam arti ini mengkombinasikan antara mandi dan jemur. Kemudian juga ya, hal yang penting juga dari extra fooding di situ ya. Jadi setelah pagi umpamanya hari Minggu ya, hari Minggu itu kita buka kerodong di situ, kemudian kita kasih dia itu jangkrik semau dia, sekuat dia itu berapa ekor gitu lah ya. Ya apa, kita pantau setelah umpamanya dia itu habis 20 ekor jangkrik. Kemudian yang ke-21 sudah dibuat mainan atau ditetel dulu baru dimakan. Nah, itu berarti dia itu kuatnya 20 ekor jangkrik di situ. Nah, kenapa kita pakai jangkrik? Ya karena apa, teksturnya itu ada yang lembut, ada yang berair, kemudian ada yang keras. Nah, itu yang lembut adalah perutnya itu, kemudian yang keras itu kepalanya ya. Jadi di situ ada alasan biar ketika dia masuk itu pencernaan ini bekerjanya secara seimbang di situ ya. Kemudian setelah kita berikan jangkrik sepuasnya dia ya, kita langsung jemur ya di situ. Nah, jemur itu sekuat dia, dalam arti ketika kita jemur, kita kasih minum di situ, dia kita pantau, ini dia menunjukkan bahwa dia itu sudah sering minum di situ. Jadi ini adalah batasan paling akurat ketika dia itu minta stop dijemur dan keadaan badan dia itu sudah minta stop diberikan jemur di situ. Nah, untuk pembentukan power bagian kedua ini kita ada tambahan di sesi penjemuran ini. Nah, alangkah baiknya pas penjemuran ini kita taruh burung kita itu di umbaran di situ sambil dijemur ya pastinya. Tetapi awal pas kita memasukkan burung itu jangan dikasih karamba dulu atau bak mandi dulu gitu ya. Tentunya juga syarat utama juga dia itu harus terbang. Di situ adalah olahraga, dan disitulah terjadi proses pengolahan makanan ini tadi ya, dan yang dalam arti jangkrik yang berlebih tadi ini akan diproses dari jangkrik yang masuk menjadi partikel yang lebih sederhana, menghasilkan nutrisi ataupun protein. Nah, di situ juga beralasan ya. Jadi poin ini yang akan kita tambahkan, yang dulunya cuma jemur di sini. Nah, di sini kita ada penambahan pengumbaran di situ. Jadi pengumbaran tambah penjemuran, dan harus terbang ya, jangan diem aja. Nah, itu nggak berolahraga namanya ya di situ ya. Kemudian setelah sekiranya dia itu sudah nggak kuat, ibaratnya sudah sering minum di situ, maka kita bisa angkat di situ ya, bisa angkat. Kemudian alternatif pertama, setelah kita angkat, kita anginkan. Kemudian setelah kisaran 10, 15 ataupun 30 menit agar suhu tubuh ini turun ya, yang dari tadi pas kita jemur sambil kita umbar itu suhu tubuh dia, pencernaan dia itu bekerja keras, suhu juga naik di sini, maka dengan diangin-anginkan ini akan turun suhu tubuhnya, biar netral dulu lah ya, biar dia itu ketika panas kemudian langsung dimandikan ya bisa stroke gitu ya, bisa sakit. Nah, itu bisa kaget badannya gitulah ya. Ini alternatif pertama. Yang tentunya juga mandinya ini sepuasnya dia ya.
Dalam arti jangan sampai disemprot kalau bisa, biar mandinya itu berkualitas. Jadi mandi sendiri akan menurunkan badan dia menjadi stabil, kemudian ini juga akan membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada kulit kaki, kemudian di bulu-bulu dia biar bersih juga gitu. Kemudian untuk alternatif kedua, ketika kita ketahui burung tersebut pas berada di umbaran itu sudah kelihatan minumnya boros di situ, maka kita bisa kasihkan karamba di situ agar dia itu mandi gitu loh ya. Jadi untuk dua alternatif ini, bisa mandi di karamba ataupun bisa mandi di dalam pengumbaran di situ. Tetapi juga pas di pengumbaran harus di tempat yang teduh ya di situ ya. Nah, di situ setelah mandinya dia puas, kemudian kita angin-anginkan di situ kisaran ya 15 atau 30 menit di situ. Setelah sekiranya bulunya kering di situ, kita bisa kasih lagi jangkrik dia itu semaunya dia lagi di situ ya. Dia habisnya berapa? Nah, kita pantau di situ. Sambuannya kita kasih 25, ternyata dia habisnya juga 20 di situ, maka yang sisanya ini kita ambil ya. Nah, setelah itu kita kerodong ya, setelah bulunya juga udah kering, dia udah kenyang lagi, kita kerodong. Kemudian siangnya biar makan pur ya. Ketika sore pun tiba ini, kita nggak usah ada rawatan di situ ya. Kita nggak usah kasih jangkrik di situ seperti tadi komentarnya Mas Rijalul Fikri, sorenya nggak dikasih jangkrik ya Mas Rijalul gitu deh ya. Kita tetap prodong terus, kita sampai malam dan pagi itu kita rawat seperti itu lagi ya. Jadi Jora EF, kemudian jemur, kemudian angin-anginkan, kemudian mandi, kemudian angin-anginkan lagi, dan Jora EF lagi, kerodong, masuk. Nah, seperti itu sampai 7 hari. Nah, setelah 7 hari, berarti ini hari Sabtu ya, hari Sabtu. Kemudian minggunya kalian pagi itu kasih jangkrik itu berapa kira-kira ya, seperti yang kalian kasih ketika sebelum pembentukan power. Jadi ini ketika minggu itu kita mulai, berarti Sabtunya itu kira-kira dikasih berapa pas sebelum membentuk power ini. Mungkin 10 pagi. Nah, itu kasih aja 10 pagi di situ ya. Dan pada minggunya ini kan setelah kita proses selesai dalam pembentukan power, kita minggunya bisa langsung bawa ke latihan. Nah, di situ jadi kita tanpa ada penambahan serah puding ya. Setelah paginya tadi adalah jangkrik kita berikan normal seperti harian sebelum pembentukan power, maka kita akan tes di latihan di situ. Jangan diapa-apakan dulu gitu loh ya. Ya, biasanya kalau mungkin burung itu fighternya itu keluar ketika apa? Ya, kita harus tahu lah ya. Kita juga harus kenal di situ. Dia itu akan keluar fighternya ketika kita mungkin ablak, mungkin kita ketemukan dengan burung lain, mungkin cuman dengar dari kejauhan. Nah, ini kan beda-beda. Jadi fighter sendiri juga dipunyai oleh burung murai batu itu sendiri-sendiri, dan kita akan juga buatkan videonya nanti, mengenal dan mengantisipasi ya, mencari solusi bagaimana mengkondisikan burung murai batu yang fighternya rendah, kemudian sedang, kemudian tinggi itu di lapangan. Jadi tidak di sini agar videonya tidak kepanjangan. Nah, setelah kalian tahu
fighternya itu muncul ketika kalian apakan, dan di situ jangan kasih EF dulu sampai naik di situ ya. Sambil kita pantau di situ akan kelihatan hasilnya setelah pembentukan power ini sendiri gitu lah ya. Dan ketika di bawah kalian akan tahu, oh ini peningkatannya seperti ini setelah diberi rawatan seminggu tadi. Kemudian juga kalian akan ketahui kerjanya itu bagaimana di atas. Nah setelah itu kita cek lagi kira-kira kurang apa ini di situ ya. Apa fighternya keluarnya enak, dalam arti kita nggak usah pakai manasin dia, mungkin sudah bisa jalan, atau perlu kita panasin dia, kita kagetin, atau diablak, atau bahkan untuk keluar fighternya harus diketemukan dengan murai batu yang lain. Nah itu kalian yang tahu dengan kondisi burung kalian. Nah di situ ya. Jadi untuk kesimpulan bahwa awal perawatan pembentukan power kita jor extra puding ini adalah modal ataupun bekal untuk nutrisi ataupun protein. Nah di situ tetapi kita imbangkan dengan penjempuran yang maksimal di situ ya. Kemudian pemandian ini menurunkan emosi yang ketika penjemuran itu dianya naik emosinya di situ ya. Jadi mungkin kalau mengenai pertanyaan dari Mas Wi-Fi Bird ini, itu nanti OB nggak Om dirawat seperti itu? Nah ini mungkin beliau itu menganalisanya menganalisanya aduh susah sekali. Itu dari pemberian jor EF ya, dari pagi, maksudnya dari buka kerodong kemudian mau tutup kerodong. Nah di situ jadi seperti itu Mas ya. Jadi pemberian jor EF kita seimbangkan dengan penjemuran yang maksimal di situ ya. Kemudian kenapa sorenya nggak dikasih ekstra puding lagi? Nah ini untuk meningkatkan kualitas istirahat dia, itulah ya. Seperti juga pertanyaan dari Mas Rijalul Fikri ini, sorenya nggak dikasih jangkrik Om, itu beliau bertanya. Nah itu tidak, karena itu waktunya istirahat, itulah ya. Jadi dalam pembentukan power ini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui juga. Di situ harus kita penuhi, yaitu extra puding yang maksimal, penjemuran yang maksimal, kemudian pemandian yang maksimal, dan yang terakhir adalah istirahat yang berkualitas. Maka akan terbentuklah di situ yang namanya juga power ataupun tenaga ataupun stamina di situ ya. Jadi untuk Anda yang sudah menyimak dari awal kemudian akhir dan tengah ya, terima kasih. Sekiranya ini video masuk akal ya, kalian boleh subscribe yang belum subscribe. Kalau belum ya boleh disimak lagi video yang akan datang di situ ya. Karena video di sini akan dibuat itu walaupun bertele-tele ataupun panjang, tetapi juga saya harus dituntut ini untuk detail. Jadi kalaupun saya itu nggak mau ribet ya, saya akan mudah ngomongnya dan nggak akan susah-susah untuk menyusun kata-kata, karena juga ini nggak sekedar cerita ataupun bagaimana cara menyusun kata-katanya juga, ini juga yang sifatnya edukasi, jadi harus jelas. Maka juga ini nggak akan mudah untuk dengan cara cuman umpamanya mengatasi murai batu yang over birahi. Nah sedangkan ada yang mungkin belum tahu over birahi itu apa, maka saya jelaskan di situ ya, seperti video saya sebelumnya. Kemudian mengatasi over birahi tentunya dengan penjemuran. Nah penjemuran itu fungsinya apa?
ataupun penjemuran itu maknanya apa di situ. Nah, di video saya juga sudah saya jelaskan. Kemudian berikan pengumbaran. Nah, pengumbaran ini fungsinya untuk apa? Itulah ya. Jadi kalau tidak ada penjelasan ataupun pembahasan yang lebih detail, maka untuk yang mungkin baru main-main di murai batu ya nggak akan ngerti gitu loh ya. Jadi setiap pembahasan itu saya berusaha agar semuanya dapat menerima, itulah ya, agar bisa dikaitkan dengan pembahasan dan pengibaratan biar masuk akal. Oh, ini misalnya dengan pengibaratan tadi atlet Ronaldo pakai di karantina. Nah, itu juga nggak asal gitu loh ya. Jadi saya membuat ide itu biar gampang dicerna, masuk akal dan dipahami oleh orang yang menyimak video ini gitu loh ya. Pokoknya niat saya itu baik, bukannya apa-apa. Ya mohon dimaklumi gitu loh ya. Terima kasih untuk Anda sekalian, semoga sehat, semoga cita-cita juga dapat terwujud dengan cepat gitu ya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.